Shalom, sahabat GKI. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Yohanes Putra Pratama dari GKI Emmaus, Surabaya. Hari ini kita akan bersama merenungkan tema Saat Hidup Terasa Runtuh, Anugerah Tuhan Menopang Teguh. Kita akan bersama-sama membaca dari kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17-19. Namun sebelumnya, mari kita menyiapkan hati kita dengan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami mengucap syukur karena Engkau terus hadir dalam kehidupan kami, baik ketika kehidupan terasa menggembirakan, maupun ketika hidup terasa begitu mencemaskan. Engkau terus hadir bersama dengan kami. Maka kami pun percaya saat ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Maka teguhkanlah kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Lingkupi kami sehingga kami juga mampu dan berani menjadi pelaku firman-Mu yang setia di setiap langkah kehidupan kami, hari ini, esok, dan seterusnya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersiap menyambut firman-Mu. Amin. Saudara, mari kita membaca kitab Nabi Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17-19. Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Sahabat GKI, tahukah Bapak Ibu Saudara tentang permainan Simon Says atau Simon berkata? Mungkin sebagian dari kita tahu. Beberapa waktu yang lalu kami bermain bersama dengan sahabat muda permainan itu, Simon Says atau Simon berkata. Permainan ini menempatkan kita pada panduan atau perintah. Kalau sang pemimpin atau pemandu permainan berkata, Simon Says, pegang hidungmu, maka semua peserta harus memegang hidungnya. Tapi kalau kemudian pemimpin acara itu berkata, turunkan tanganmu dari hidung, tanpa menyebut kata Simon Says, maka seharusnya semuanya tidak boleh menurunkan tangannya dari hidungnya. Bila pemimpin itu berkata, Simon Says, turunkan tanganmu dari hidungmu, maka barulah semuanya harus menurunkan tangannya dari hidungnya masing-masing. Nah, secermat-cermatnya semua peserta melakukan, secermat-cermatnya mereka mendengar perintah dengan baik, tapi setiap kali permainan itu diulang, tetap selalu saja ada yang terpeleset, selalu saja ada yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah permainan Simon Says, Simon berkata ini serupa dengan kehidupan kita? Dalam kehidupan kita terasa seringkali demikian. Kita sudah melakukan hal yang benar, kita sudah berjuang setekun-tekunnya, kita sudah menata segala sesuatu dengan sedemikian baiknya, tapi kita tetap saja gagal. Tetap saja hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan sebelumnya. Malah seringkali hal yang terjadi di depan kita sedemikian berantakan. Ada masa ketika hidup kita seperti kalah dalam permainan yang kita pikir mudah untuk kita kuasai. Demikian pula lah Nabi Habakuk dalam bacaan kita hari ini. Nabi Habakuk sedemikian tahu bagaimana perasaan menjadi seorang yang merasa gagal, padahal kehidupan terasa begitu mudah untuk dijalani. Dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 yang kita baca tadi, ia menggambarkan keadaan yang tampak gagal total. Karena ia menyebutkan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, lumbung kosong, kandang tidak berisi ternak. Dalam konteks ekonomi Israel, maka itu artinya krisis total. Semua usaha gagal, semua jaminan hidup lenyap. Harapan masa depan terasa runtuh.
Habakuk tidak sedang mengada-ngada ketika ia menyampaikan itu semua. Ia melihat negaranya akan hancur. Ia melihat ketidakadilan sudah sedemikian merajalela. Ia melihat umat Tuhan dihimpit oleh kekuatan besar dari bangsa asing. Namun, bersamaan dengan itu pula, di tengah keadaan yang seakan-akan gagal total di segala lini itu, ia berkata dalam ayat 18, "Aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatanku." Penyelamatku, mohon maaf. Ini menurut saya bukan sebuah kalimat optimisme buta, tapi ini adalah iman yang melihat kehadiran Allah di dalam keadaan yang seakan mau runtuh. Sahabat GKI, Habakuk mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan berarti hidup tanpa kegagalan. Bahkan orang benar pun mengalami musim yang pahit. Orang yang benar pun bisa mengalami kehilangan dan jalan buntu. Dan dalam keadaan yang sedemikian pelik, Tuhan tidak selalu mengubah keadaan itu. Pertama-tama justru Tuhan memberikan kekuatan untuk kita melangkah. Habakuk sendiri menyaksikan kepada kita, Tuhan adalah kekuatanku. Ia menyebut bahwa kakinya pun dibuat oleh Tuhan seperti kaki rusa. Itu menggambarkan bahwa dirinya dibuat seperti rusa yang tidak menghindar bukit terjal. Ia diberi kemampuan meskipun terjal tetap mendaki bukit tersebut. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, Habakuk sedang berkata, anugerah Tuhan itu tidak hilang ketika hidup membuat kita banyak mengalami kehilangan. Justru di tengah kegagalan itu anugerah Tuhan makin terasa nyata, memampukan menopang kita dengan utuh. Ketika usaha kita tidak berjalan dengan baik, ketika rencana kita gagal, ketika hubungan kita retak, ketika kabar buruk datang dari berbagai tempat di penjuru dunia ini, Tuhan tidak sedang meninggalkan kita. Dia tetap ada menopang, menguatkan, dan memulihkan kita. Mungkin para sahabat saat ini sedang berada dalam masa ketika pekerjaan tidak menghasilkan seperti yang diharapkan. Atau mungkin ada sahabat yang sedang menempuh studi dan itu terasa demikian beratnya. Atau mungkin ada para sahabat yang sedang bergumul dalam relasi keluarga yang sedang diuji, membuat batin terasa sedemikian lelah, letih, dan hati terus diliputi perasaan aku adalah pribadi yang gagal. Ingatlah kembali Habakuk. Habakuk tidak menunggu keadaan berubah untuk percaya. Ia tetap dan makin percaya sementara keadaan makin memburuk. Mengapa? Karena Habakuk memegang dengan teguh bukan hasilnya, tapi ia memegang teguh Tuhan yang terus hadir menopangnya. Saat hidup terasa mau runtuh, ingatlah ada anugerah Tuhan yang menopang teguh. Maka mari, Ibu Bapak, saudara-saudara, sahabat GKI, mari kita bangkit, mari kita terus memulai perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Dia, Allah yang menyertai dan menopang kita. Kiranya anugerahnya membuat kita terus berani berdiri, terus berani melangkah dalam pengharapan yang teguh di dalam Dia. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih. Karena ketika hidup kami goyah, anugerah-Mu lah yang menopang kami untuk menjadi kokoh. Ajarlah kami ya Tuhan seperti Habakuk untuk tetap percaya meski buah belum tampak, meskipun hasil belum kami terima, dan jalan di depan masih tampak sedemikian penuh kabut. Kuatkan kaki kami seperti kaki rusa, agar kami dapat tetap berdiri dan melangkah naik bersama-sama dengan-Mu. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Anugerah. Kami berdoa. Amin.